Bayangkan, sejarah Indonesia yang kita kenal selama ini mungkin menyimpan rahasia besar. Selama ini kita diajarkan bahwa Kerajaan Kutai adalah yang tertua di Nusantara. Namun, bagaimana jika ternyata jauh sebelum itu sudah berdiri sebuah kerajaan bernama Salakanagara? Sebuah negeri yang disebut-sebut lahir di awal abad kedua Masehi. Namun kini jejaknya hanya tersisa dalam catatan kuno dan legenda. Benarkah peradaban kita sudah setua itu? Sejarah Indonesia seringkali dimulai dengan Kerajaan Kutai sebagai kerajaan tertua yang dibuktikan dengan prasasti Yupa. Namun, ada narasi lain yang menantang pandangan ini, yang datang dari sumber-sumber yang lebih tua dan melahirkan nama Kerajaan Salakanagara. Sebuah kerajaan yang keberadaannya masih menjadi perdebatan sengit di kalangan sejarawan, namun kisahnya menawarkan gambaran yang memukau tentang peradaban awal di Nusantara. Dari catatan kuno dan legenda, nama Salakanagara berarti negeri perak, sebuah nama yang diyakini berasal dari kekayaan alam yang melimpah di wilayah tersebut, terutama perak, atau mungkin merujuk pada nama Gunung Salak yang saat disinari matahari akan terlihat keperakan. Meskipun tidak ada prasasti fisik yang ditemukan secara langsung, kisah Salakanagara banyak disebutkan dalam naskah kuno Pustaka Para Ratuan I Bumi Nusantara, yang merupakan bagian dari naskah Wangsakerta. Naskah ini disusun oleh tim sejarawan di bawah pimpinan Pangeran Wangsakerta dari Kesultanan Cirebon pada abad ke-17. Menurut naskah ini, Salakanagara didirikan pada tahun 130 Masehi, jauh sebelum Kerajaan Kutai berdiri. Kisahnya dimulai dengan kedatangan seorang pedagang dari India bernama Dewa Warman. Ia adalah seorang bangsawan dari dinasti Palawa. Dewa Warman mendarat di Teluk Lada, sebuah kawasan di sekitar Pandeglang, Banten. Ia kemudian menikah dengan Aki Tirem, pemimpin lokal di daerah tersebut. Setelah Aki Tirem meninggal, Dewa Warman diangkat menjadi pemimpin dan mendirikan kerajaan yang dinamainya Salakanagara. Hubungan internasional dan perdagangan. Meskipun minim bukti fisik, catatan-catatan lain dari dunia luar memberikan petunjuk yang menguatkan narasi ini. Seorang ahli geografi Yunani, Claudius Ptolemeus, dalam bukunya Geografia yang ditulis sekitar tahun 150 Masehi, menyebut adanya sebuah wilayah bernama Argir di ujung barat sebuah pulau yang ia sebut Iabadiu Jawa Dwipa. Nama Argir dalam bahasa Yunani memiliki arti yang sama dengan Salaka, yaitu perak. Catatan ini sejalan dengan klaim bahwa Salakanagara adalah kerajaan yang kaya akan hasil tambang. Catatan-catatan Tiongkok kuno juga memberikan gambaran. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut Salakanagara, beberapa catatan kuno dari dinasti Han pada abad kedua dan ketiga Masehi menyebut adanya hubungan dagang dengan kerajaan di wilayah Nusantara. Hal ini menunjukkan bahwa jalur perdagangan laut antara Tiongkok dan India sudah ramai sejak awal Masehi, dan sangat mungkin sebuah kerajaan di Selat Sunda seperti Salakanagara berperan penting sebagai pusat perdagangan. Sejarah yang terlupakan Kerajaan Salakanagara diperkirakan bertahan selama lebih dari 2 abad, dipimpin oleh 8 raja yang semuanya bernama Dewa Warman. Mereka membangun pelabuhan yang ramai dan menjadi pusat interaksi budaya antara penduduk lokal dan para pedagang asing. Namun pada abad keempat Masehi muncul kekuatan baru di Jawa Barat, Kerajaan Tarumanagara. Tarumanagara didirikan oleh Jayasinghawarman, yang konon adalah menantu dari raja terakhir Salakanagara, Dewa Warman Ueppi. Secara bertahap, Salakanagara melebur ke dalam kekuasaan Tarumanagara. Dengan demikian, Salakanagara tidak runtuh dalam pertempuran besar, melainkan beralih kekuasaan secara damai, menjadi semacam negara bawahan yang kemudian menyatu sepenuhnya. Meskipun demikian, peran Salakanagara sangat penting dalam sejarah peradaban awal di Nusantara. Ia membuka jalan bagi interaksi budaya yang lebih luas, terutama dengan India dan Tiongkok, yang menjadi fondasi bagi kerajaan-kerajaan besar di kemudian hari seperti Sriwijaya dan Majapahit. Keberadaannya, meski masih diperdebatkan, menawarkan perspektif baru bahwa peradaban di Nusantara sudah maju sejak awal Masehi, jauh lebih tua dari yang kita ketahui sebelumnya. Ia adalah sebuah babak yang terlupakan, namun jejaknya tetap hidup dalam naskah kuno dan imajinasi tentang negeri perak yang membuka gerbang sejarah Nusantara. Salakanagara mungkin masih menyisakan banyak misteri. Tanpa prasasti batu yang kokoh, ia hanya hidup di dalam naskah, legenda, dan catatan asing yang samar. Namun,
Dari kisahnya kita belajar bahwa sejarah Nusantara jauh lebih kaya dan kompleks daripada yang kita bayangkan. Mungkin, di balik setiap naskah kuno dan setiap nama tempat, tersimpan jejak peradaban yang belum sepenuhnya kita pahami. Dan Salakanagara, negeri Perak yang terlupakan tetap menjadi pintu masuk menuju cerita awal peradaban Indonesia.